Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bisidqi fit taubati wal ikhlasi fil amali. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilhama. Allahumma inna ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha kita untuk memahami apa yang telah Allah ajarkan melalui kitabnya yang diturunkan kepada baginda Nabi, kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan begitu seterusnya. Ilmu yang amat luas dan sangat luas, tidak berbatas. Dan siapapun dari kita ini tergantung bagiannya dari ilmu itu, tergantung bagaimana kerinduan kita untuk mengambilnya. Yang memberi adalah Allah dan Nabi membagi. Dan kita nerima bagian itu, tinggal kita mengambilnya seperti apa. Ketulusan kita dengan Allah lah yang akan menjadikan sebab kita mendapatkan bagian tersebut. Kesungguhan kita akan menjadikan sebab kita mendapatkan bagian ilmu yang amat luas. Dan pada malam ini kita juga ingin mengambil ilmu tersebut dengan mencoba memahami kalimat-kalimat yang pernah kami susun, yang semoga bermanfaat untuk kita. Kita lanjutkan hikmah yang ke-46. Bunyinya begini. Seseorang bisa bersalah. Dan akan berakhir dengan bertaubat. Akan tetapi, bencana yang amat besar adalah jika seseorang bersalah, namun tidak segera sadar kalau ia bersalah. Lebih celaka lagi adalah di saat ia sadar, akan tetapi tetap terus dengan kesalahannya. Kita semua adalah makhlul khata' wan nisyan. Kita semuanya bisa bersalah. Man dzalladzi ma sa'aqat. Siapakah dia yang tidak pernah bersalah sama sekali? Wa man lahul husna faqat. Siapa yang semua perbuatannya adalah hanya kebaikan-kebaikan saja dan tidak ada salah? Enggak ada. Kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
illa Muhammadinil hadi alladhi alaihi Jibrilu habat. Kecuali baginda Nabi yang kepadanya lah Jibril turun. Nah, kalau Nabi maksum, adapun semua dari kita ini adalah bisa bersalah. Bersalah. Akan tapi ketahuilah, kesalahan yang dilakukan seorang hamba akan berakhir dengan bertobat. Berakhir bukan sekedar dia berhenti dari sebuah kesalahan, bukan. Makna berakhir di sini adalah kesalahan yang lalu pun akan terhapus dengan bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan begitulah hamba terpilih. Hamba terpilih bukan saja hamba yang tidak pernah bersalah. Tapi di antara hamba yang terpilih sebagai orang yang bertakwa yang tempatnya adalah surga, adalah hamba yang bersalah, akan tapi dia segera ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan bertobat. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", agar kita bergegas mendapatkan pengampunan dari Allah. Dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah. Surga untuk orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan ciri bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kan kebaikan-kebaikan semuanya. Ketakwaan iya betul dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, tersimpul dari ayat tersebut kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia. Bahkan lebih ditekankan kepada sesama manusia. Tapi setelah itu apa? Masih digolongkan orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan wa dzalamu anfusahum dzakarullah. Termasuk orang bertakwa adalah mereka yang pernah melakukan kesalahan, akan tapi mereka sadar lalu segera kembali kepada Allah. Dan sungguh Allah adalah Tawwab, dan yang maha memberi pengampunan kepada hambanya. Bahkan seorang hamba yang semula adalah dalam kubang kehinaan dan dosa, kalau betul ada pertobatan yang sesungguhnya, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka dia akan mendapatkan maqam mahbubiyah. Maqam mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang terus meningkatkan pertobatannya. Tapi tawwab bukan taibin. At-tawwabin artinya terus berusaha meningkatkan tobat. Semula seorang itu adalah bertobat dari dosa gede, ya. Umumnya orang bertobat dari dosa besar. Ternyata tidak. Orang yang pernah bertobat dengan dosa besar, dia sudah merasakan lezatnya tobat. Karena dia berdamai dengan Allah, maka dia pun akan meningkatkan. Bukan dosa besar. Dia bertobat dari dosa kecil. Dan setelah dia bisa bertobat dari dosa kecil, dia ingin meningkatkan. Karena sudah menemukan kelezatannya. Maka setelah itu dia bertobat bukan dari sebuah kesalahan. Hanya karena merasa kurang di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah. Kurang di dalam menjalankan kesunnah, maka dia bertobat. Maka takbirnya tawwabin. Nah, orang-orang seperti itu yang disebut sebagai yang dapat maqam mahbubiyah, yang kemudian derajat para mutakin dari orang berdosa, syaratnya adalah apa? Mengakhiri dosa dan kesalahannya dengan taubat. Kalau sudah bertobat, selesai kisahnya, berdamai dengan Allah. Biarpun kalau kita jabarkan lebih luas lagi, memang tobat tidak hanya kepada Allah, akan tobat kepada sesama manusia. Bersalah kepada Allah, bertobat, bersalah kepada manusia, harus tobat juga. Keseimbangan kita untuk menuju ridho Allah adalah harus keseimbangan dengan dua sayap. Berdamai dengan manusia, berdamai dengan Allah, dan berdamai dengan manusia. Orang berdamai dengan Allah tapi tidak berdamai dengan manusia, neraka. Al-ibadah. Wanita al-ibadah, ibadahnya banyak. Salat malam, puasa, salat malam, puasa. Akan tapi dia punya kebiasaan menyakiti tetangganya dengan lesannya. Nabi mengatakan, la khaira fiha innaha min ahlin nar. Dia tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut dan di ahli neraka. Kalau ditinjau dari amal ibadahnya, Masya Allah ibadah.
Nyakiti, gunjing, ngomongin. Perkumpulan kebaikan akan tapi ternyata untuk menggunjing. Perkumpulan orang-orang beribadah katanya ternyata di tengah-tengah beribadah masih menggunjing. Ngomongin kejelekan orang, menyakiti orang dan seterusnya. La khaira fiha. Tidak ada baiknya bagi wanita tersebut. Innaha min ahlin nari, dia ahli neraka. Atau sebaliknya orang bisa baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah, menunjukkan dia tidak kenal Allah. Berarti apa? Kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah, karena dia tidak kenal Allah. Karena apa? Karena sanjungan, karena selama ini ya dia sudah disanjung sebagai orang yang paling dermawan. Bahkan semua orang sudah menyanjung dia adalah orang yang lembut hati dan indah perangai. Dia hanya mempertahankan gelarnya di dunia bukan karena Allah, bukan untuk akhirat. Maka ini tanda kalau dia tulus berurusan dengan manusia, maka dia akan benar dengan Allah. Orang bisa berbuat baik dengan manusia dengan bermacam-macam kebaikan, mulai dari mendermakan hartanya, memberikan pertolongan, ringan tangan dan seterusnya. Tapi ternyata tidak bisa menegakkan sholat subuh 2 rakaat, menunjukkan kalau dia adalah tidak kenal Allah. Apa beratnya sholat subuh kalau kita pikir dengan akal kita? Dia harus berdiri hanya 2 menit, 3 menit tanpa harus menjinjing apapun di tangannya dan tidak diletakkan apapun di atas kepalanya. Dan tidak bisa berdiri pun boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring. Ternyata tidak bisa melakukan sholat subuh. Biarpun katanya dermawan dan dermawan, dia tidak kenal Allah. Maka dia tidak akan sampai derajat maqam muttaqin, tidak akan sampai derajat maqam muttaqin. Harus segera bertobat. Yang sudah baik kepada Allah tidak baik dengan manusia, maka ayo berdamai dengan manusia. Dan manusia bermacam-macam. Kalau kita urusan dengan Tuhan Allah Maha Tunggal Satu, begitu mudahnya berdamai dengan Allah. Cukup kita menangis di tengah malam mengadu kepada Allah, Allah akan ampuni. Akan tapi berdamai dengan manusia yang sama-sama punya hawa nafsu. Kadang orang itu di atas kita, kadang di bawah kita, kadang sama dengan kita, kadang dia baik dengan kita, kadang dia jahat sama kita. Bermacam-macam model manusia. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada saudara, ada tetangga, ada kaum. Masya Allah. Bermacam-macam. Makanya urusan dengan manusia urusan berat. Maka kita harus hati-hati. Jaga lisan kita jangan menyakiti satu orang. Satu orang saja membebani kita, membebani langkah kita menuju keridhaan Allah. Bagaimana kalau kita menyakiti 2 orang, 3 orang, 4 orang? Baik. Yang jelas bahwasanya semua dari kita pernah bersalah dan berdosa. Akan tapi ayo kita menjadi orang cerdas. Kita akhiri itu dosa. Siapapun. Kesalahan diakhiri dengan bertobat. Maka merupakan sebuah kecelakaan celaka yang amat besar adalah bencana yang amat besar. Sudah tahu dia bersalah. Seseorang dia bersalah akan tidak segera sadar. Bersalah dia. Tapi tidak menyadari, tadi kita sebutkan apa tadi? Bencana yang amat besar adalah jika seseorang bersalah namun tidak segera sadar. Ini repot sekali. Kalau dia tidak masuk wilayah sadar, maka dia tidak akan masuk wilayah tobat yang sesungguhnya. Sebab syarat tobat adalah an-nadamu. Bahkan Nabi memastikan at-taubatu an-nadamu. Yang namanya tobat adalah penyesalan. Orang tidak akan masuk kepada wilayah tobat yang sesungguhnya kecuali ada penyesalan, dan orang tidak akan menyesal kecuali dia menyadari kalau dia melakukan kesalahan dan dosa dan akibatnya adalah murka Allah. Orang dia tidak menyadari. Bahkan dia katakan dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Dan ini tidak berlaku hanya urusan kita dengan Allah, dengan manusia pun juga demikian. Sudah bersalah, nggak merasa bersalah. Bagaimana dia bisa masuk wilayah tobat? Bersalahnya saja dia tidak sadar.
Maka di sana perlu kita punya waktu untuk koreksi diri. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau engkau ingin meningkatkan kualitas dirimu, kamu harus pandai koreksi diri, introspeksi. Enggak bisa Imam Ghazali, saya sering lewat. Sebab hawa nafsu saya menghalangi menutupi kekurangan saya. Baik kalau kau tidak bisa melihat kekuranganmu. Dan memang, melihat kekurangan diri itu enggak gampang, susah sekali. Karena ketutup namanya ego, ketutup namanya aku itu menutup kesalahan. Kita bisa melihat kesalahan orang tapi nempel di kita kesalahan itu gak sadar. Ego, ada akunya, kalau sudah ada akunya itu gampang ditutup-tutupi segala kekurangan, baik kekurangan lahir atau batin. Karena kita contohkan kekurangan sesuatu yang tidak baik secara zahir, lihat. Karena ada akunya juga tertutup. Misalnya ada kita di sebuah meja begitu kita lagi duduk begini tak taunya ada ingus di situ. Kita akan marah, kurang ajar ini orang buang ingus di meja. Menjijikkan, langsung kita cuci tangan kita. Jijik kita ada bicu. Ingus. Akan tapi suatu ketika diuji dengan flu, lihat kita begini. Biasa, ingus. Apa bedanya? Ini ada akunya. Ada egonya. Maka karena ada akunya ya mudah menutup-nutupi kita. Tapi giliran miliknya orang lain, lihat. Padahal bahannya sama, kalau dimasuk ke laboratorium sama. Karena ada akunya. Maka kata Imam Ghazali, di saat engkau tidak bisa mengetahui kekuranganmu, kesalahanmu dengan dirimu sendiri, bersepakatlah dengan sahabatmu, saudaramu, orang dekatmu untuk bisa mengingatkanmu. Dan dari inilah yang kami kutip untuk menjadi satu slogan. Jadikan dalam hidup kita ini punya kebiasaan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Karena ini kunci untuk sampai kepada kesadaran. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau dalam rumah tangga, dalam segala kehidupan itu budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, dihadirkan. Yang ada adalah terus peningkatan kualitas. Seorang suami diingatkan ternyata bangga. Mengucapkan terima kasih dan menyambut peringatan dari istrinya dengan penuh kebanggaan dan berterima kasih. Begitu juga seorang istri. Maka budaya semacam ini akan menjadi indah. Setiap ada kesalahan, pasangannya tidak ragu mengingatkannya, dan yang diingatkan pun tidak ragu untuk merubahnya. Apa yang terjadi? Peningkatan kualitas. Tapi kalau menjalani hidup adalah dengan pertama mengingatkan pada ketakutan, yang diingatkan suka marah, apa yang terjadi di rumah kita? Seorang suami pun mau mengingatkan istri sudah ogah lagi, sudah enggak mau lagi. Karena apa? Dia ingat bahwasanya kalau istrinya diingatkan maka cemberutnya seminggu, na'udzubillah. Maka sang suami pun daripada cemberut mending diem saja. Akhirnya sang istri melakukan kesalahan, dibiarkan dan biarkan. Terus larut dalam kesalahan, akan semakin jauh dari Allah. Begitu juga seorang suami. Gara-gara dia ingatkan sudah banting pintu, keluar rumah, pulangnya malam jam 2. Model suami apa itu? Akhirnya sang istri mengingatkan lagi, sudah tidak berani. Akhirnya apa? Tidak hidup budaya mengingatkan. Lalu mati, tidak hidup budaya mengingatkan. Karena apa yang mengingatkan? Sudah takut. Ketakutan sehingga rusaklah. Maka Imam Ghazali mengatakan, ambil orang saudaramu yang bisa mengingatkan kamu. Bersepakat. Dan berjanjilah untuk memberikan hadiah kepada orang tersebut. Seperti Sayyidina Umar lakukan. Bahkan mendoakan rahimallah imra'an ahdali uyubi. Bangga, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun yang telah memberikan petunjuk kepadaku akan kekuranganku. Indah. Baik. Mungkin akhirnya apa? Imam Ghazali melanjutkan. Ya Imam Ghazali barangkali ada di antara kita yang memang ada sungkan mengingatkan. Allah, kalau begitu, agar kamu bisa tetap cepat sukses untuk sampai kepada kesadaran bahwasanya engkau bersalah dan berdosa atau melakukan kekurangan, pahami kekuranganmu dari lesan musuhmu. Musuh itu kan selalu mencari kesalahan. Dari lesan lawanmu yang hasud dan ini, lesan, dengar dia dan perhatikan, jadikan bahan untuk berbenah. Makanya kalau sudah orang punya rumus-rumus hidup begini, nggak susah ada orang mencaci mengolok, ya tinggal berkata, kata Imam Ghazali, kalau kamu dijelekkan sama orang, disalahkan sama orang, kan tinggal mikir saja. Kalau memang kamu tidak salah, kenapa kamu pusing? Wong dia tidak tahu kalau kamu benar kok. Hanya disalahkan saja sudah gelisahnya habis-habisan. Kalau memang kamu tidak salah, oh ya tidak. Yang penting aku tidak salah. Kalau memang ternyata kamu salah, memang salah. Kenapa harus marah? Nggak ada alasan untuk kita berontak.
Apa yang terjadi? Berbenah. Selagi aku dikatakan salah, aku berbenah. Kalau tidak salah, tetap aku akan perbaiki. Nah, inilah kalau sudah masuk wilayah ini, wilayah sadar, baru orang itu berhak masuk wilayah namanya tobat sadar. Kalau sadar akan ada penyesalan. Dan penyesalan adalah tobat. Karena orang menyesal itu dia tidak akan mengulangi lagi dalam keadaan apapun. Hanya permasalahan itu menyadari makna penyesalan itu sendiri kita kurang paham. Bahkan mungkin kurang pernah menyesal. Urusan akhirat, urusan dunia, urusan neraka, urusan hukuman Allah, kadang penyesalan tidak tampak atau kurang subur. Tapi lihat urusan dunia, coba saja. Mungkin kita pergi suatu ketika ngambil uang. Uang dari mana? Ada hadiah atau uang gaji kita atau kalau kita bekerja. Dan uang ini dibutuhkan oleh keluarga kita untuk kebutuhan keluarga kita. Subhanallah. Saya masukkan saku, hilang uangnya. Kenapa? Sakunya jebol, bolong sakunya. Nyesel ya. Nyesel deh, Allah. Utang belum dibayar, nih kebutuhan anak-anak, uang sekolah. Akan menyesal. Kira-kira bulan depan waktu ngambil gaji dipakai tidak saku bolong nih? Enggak akan, bahkan mungkin marah-marah dengan saku bolong nih gara-gara kamu duitku hilang. Itu urusan fulus, orang faham bisa menyesal, tapi berdosa belum pernah menangis. Bukankah Nabi menyebutkan kullu ainin bakat yaumal qiyamati illa ainun bakat min khasyatillah, semua mata akan menangis di hari kiamat kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Ya, Sayyidina Umar mengatakan hendaknya kau bisa menangisi dosa-dosamu. Dan tangis yang paling hebat adalah di saat tidak ada yang melihat, hanya Allah yang tahu. Itu tangis yang sesungguhnya. Bukan berarti tangis depan orang adalah dusta, tidak. Akan tapi dikhawatirkan masuk wilayah dusta. Pernah ada orang menangis di depan manusia. Lalu Nabi mengatakan, naam, iya, kalau ini di rumahmu boleh kau lakukan begitu. Tapi depan orang. Tapi boleh menangis, orang nangis itu kadang tidak bisa dibuat-buat. Siapa yang bisa menahan nangis? Dan siapa yang bisa berbuat-buat pura-pura nangis? Ayo sekarang suruh nangis. Nggak bisa, nggak ada sebab. Tak keluar suara tangis, tapi nggak ada keluar mata. Bisa jadi orang menangis karena ingat dosa. Akademi yang perlu dihindari adalah kita berdusta dengan tangis. Kalau tangis dusta air mata buaya, atau buaya ada air matanya. Bohong. Air mata bohong tidak. Tapi kita pun punya air mata yang sesungguhnya. Di saat mengadu kepada Allah, kata Sayyidina Umar, berusahalah untuk menangis. Kalau engkau belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah terus menangis. Kalau belum bisa menangis, maka menangislah karena engkau telah tidak bisa menangis. Seperti orang tidak pernah punya dosa. Kadang orang bersalah kena musibah, lalu ya Allah kena musibah, dosa apa yang saya lakukan kena musibah? Banyak dosamu. Bilang dosa apa ini? Orang ngomong tidak punya dosa, terlalu banyak dosa saya. Baik, masuk wilayah an-nadamatu. At-taubatu an-nadamatu. Atau an-nadamu. Tobat adalah penyesalan. Nah, masuk penyesalan. Nah ini maka sebuah bencana kalau orang sudah salah nggak sadar-sadar. Kalau nggak sadar gimana bisa tobat? Tapi lebih serem lagi orang yang sudah sadar itu dosa. Tapi ternyata dia terus bergelimang dosa. Ini bencananya bermacam-macam sebab. Mungkin karena dia masuk dosa lebih besar lagi namanya dosa putus asa. Dua manusia yang pelaku dosa gede adalah iblis. Yang kedua adalah manusia putus asa. Iblis adalah termasuk putus asa. Iblis ini ngerti doa kenal Allah kok. Iblis waktu melakukan pelanggaran itu berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan untuk godaan Adam sampai hari kiamat. Dikasih oleh Allah. Coba ngomong yang baik, dikasih baik kan enak. Memang nasibnya dia putus asa, sudah gak berharap kepada Allah dari kebaikan untuk dirinya. Memang nasibnya iblis seperti itu, lihat. Nah inilah lebih celaka lagi orang sudah sadar kalau dia berdosa, sadar yang sesungguhnya bukan sadar-sadaran. Sadar sesungguhnya bahwa dari dosa ini adalah hukumannya besar di hadapan Allah, neraka, terhinakan nanti di neraka. Sudah sadar akan tapi tidak segera bertobat. Mungkin dia masuk wilayah dosa yang lebih besar lagi, putus asa. Menganggap dirinya adalah terpuruk selamanya.
Lupa bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun dosa sebesar apapun dari hambanya, pengampunan Allah lebih agung daripada dosa hamba. Yang tidak boleh adalah ngentengin dosa, ngentengin dosa. Karena ngentengin maka masuk wilayah yang Nabi mewanti-wanti, yaitu tulul amal, suruh tobat hari ini nanti, tatanya nanti bukan bagiannya, mati hari ini, kapan tobatnya? Ayo kita lacak diri kita sendiri, ini kita bagian yang mana? Kalau yang pertama oke, pasti kita punya dosa. Cuman sudah sadar atau belum lah ini? Di saat kita sudah sadar, bergegas atau belum kita menuju pengampunan Allah? Orang putus asa ini bahaya sekali, putus asa. Kadang putus asa dia masih menjalani hidup dengan dosa dan dosa. Maka dia terus dalam kubang kehinaan. Karena seolah-olah mengatakan Allah tidak bisa mengampuninya. Seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Lalu tidak mendekat kepada Allah. Bahkan ada lagi derajat putus asa bunuh diri. Sehingga makanya orang bunuh diri, lihat, orang punya masalah. Dia menyakiti hatinya. Wala tulqu bi'aitu minat tahlukati. Kalau mati neraka. Sehingga sebagian ulama mengatakan neraka selama-lamanya. Bukankah yang di neraka selama-lamanya menyekutukan Allah, yang tidak percaya kepada Allah? Lah, bisa jadi dikatakan oleh para ulama, dia itu sudah nggak percaya kepada Allah sebetulnya. Tidak meyakini kalau Allah bisa menyelesaikan problemnya. Urusan utang 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Dulu nggak punya duit, menjadi kaya bisa kok Allah buat. Kenapa kok kita masih ragu? Tinggal kita serius atau tidak dengan Allah. Punya masalah sedikit lalu dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Melukai dirinya, menyakiti dirinya. Kalau mati di neraka bisa saja neraka selamanya. Karena apa? Dia sudah tidak punya iman. Makanya su'ul khatimah. Jadi para ulama menakwili bahwasanya yang mengatakan bahwasanya bunuh diri, apakah orang membunuh diri adalah bisa masuk surga, apa bisa diampuni? Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan, jumhur mengatakan diampuni, semua dosa diampuni kecuali menyekutukan Allah. Tapi sebagian mengatakan enggak, bunuh diri tidak diampuni. Kenapa? Karena saat dia mati dia sudah enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau beriman dia tidak akan melakukan itu. Karena dia yakin Allah bisa menyelesaikan sebesar apapun, ketahuilah Allah Maha Agung. Nah ini nah, maka yang sudah menyadari kesalahannya, salah, tapi ternyata tidak segera tobat, yaitu masuk wilayah putus asa. Atau dia masuk kawannya iblis, sombong. Ana khairun minhu. Sombong. Malah bangga dengan salah dan dosanya. Manusia celaka, kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, semua umatku aman-aman saja, illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan dalam dosa. Maksudnya apa? Bangga dengan dosa. Orang dengan kesalahan seharusnya dia menangis. Dan catat olehmu tentang dirimu, kalau ternyata kita bangga dengan dosa, itu nasib paling buruk. Enggak akan tobat selamanya. Dan itu calon ahli neraka. Kalau bangga kemana mungkin dia tobat? Kalau bangga mana mungkin dia tobat? Semoga Allah mengampuni kita. Allah mudahkan kita untuk menyadari kesalahan kita yang pasti ada. Bukan mungkin ada, pasti ada. Dan semoga memudahkan kita untuk masuk wilayah tobat dengan tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita hingga kita menghadap pada Allah tanpa membawa kesalahan. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita ma'alutfin wa afiyatin. Mengampuni dosa kita tanpa dengan hukuman, baik di dunia dan di akhirat. Dan ada hamba yang semacam ini. Ada hamba diampuni oleh Allah dengan diganti dengan hukuman di dunia, karena Allah tidak ingin menghukum di akhirat. Ada, sehingga dikasih sakit dan sebagainya. Ada lagi pengangkatan derajat, pengampunan dosa. Ada yang Allah ampuni dosanya tanpa syarat. Sudahlah diampuni Allah. Kita pengen seperti ini. Maka sebagian para ulama di saat berdoa itu lalu dipungkasi dengan pungkasan husnudon ma'alutfin wa afiyatin. Jadi kalau minta itu jangan asal, ya Allah mudahkan saya untuk tobat. Tobat kenapa? Saya peminum. Ya sudah, dia kasih tobat oleh Allah, dikasih paru-paru rusak. Akhirnya tobatnya karena paru-paru. Kalau minta kepada Allah, tambah ya Allah berikan kepada aku kemudian untuk tobat dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadi nggak pakai masalah, nggak pakai problem nanti. Ada orang yang bertobat dari zina, tak tanya apa, dikasih penyakit, kena penyakit urusan dengan zina. Tobat pada akhirnya, mau surga selamat.
tapi dengan hukuman. Tapi kita pengen bahasanya, kalau kita melakukan dosa, Allah mengampuni kita dengan kasih sayangnya, tanpa hukuman di dunia dan tanpa hukuman di akhirat. Dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, memasukkan kita wilayah tobat, sehingga kita masuk makom namanya makom mahbubiyah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat muttaqin yang akan dimasukkan Allah ke surganya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda semua karena Allah. Yuk kita semuanya terus meningkatkan kualitas kebaikan kita, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, ayo kita segera bertobat. Kalau punya dosa kepada manusia, yuk kita segera bertobat. Keseimbangan dua cara bertobat, inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Dan semoga Allah melapangkan hati kita, sehingga kita mudah memaafkan kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Kita tidak punya dendam. Semoga Allah mudahkan kita memaafkan kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Jangan sampai ada dendam di hati kita. Dan Allah mudahkan urusan kita, lapangkan rezeki kita, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Dan kelak bisa bergabung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.